Eh, Teman-teman mungkin bisa tahu ya, ini bekas luka, mungkin bisa saya dikatakan ini bekas luka waktu saya jatuh di nekatnya pulang dari les itu, lewatnya ke tempat sepi. Tempat itu sering dijadikan pesugihan, mungkin saya jadi korbannya gitu, salah satu korban. Jadi Atau istilahnya nggak kelihatan melindungi kita atau apa, itu kita jujur nggak tahu ya mas. nggak ngerti, nggak tahu juga, Atau nggak melihat yang merasakan. kayak gitu juga kita masih kurang sensitif juga sebenarnya. Saksi mata itu ngelihat emang, tukang becak itu saksi matanya ngelihat emang ada orang yang sengaja jatuhin uang di situ. Tukang becak itu tadi aku juga wero duitnya ning kono kayak itu, neng saiki mbuh duitnya ra ono, Duitnya nggak ada mas. duitnya hilang, tahu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rahayu Zakat. Pada kesempatan pada malam hari ini, kita dari tim Rahayu Zakat mungkin ingin sedikit menceritakan atau berbagi pengalaman kita mengenai awal berdirinya channel kita, yaitu Rahayu Zakat. Dan untuk memperkenalkan diri kita pribadi dari tim Rahayu Zakat, yang awalnya dulu mungkin channel kita bernama Metamor Project ya mas. Yang dulunya channel ini membahas tentang apa mas? Reaksi Bahas tentang reaksi gitu ya mas. Iya. Dan mengapa kita beralih ke konten explore atau penelusuran, dan juga beberapa konten yang mungkin berbau mistis atau sedikit horor. Mungkin untuk memperkenalkan channel Rahayu Zakat dan awal berdirinya channel Rahayu Zakat, bisa dijelaskan langsung oleh Mas An selaku pendirinya. Monggo silahkan. Jadi teman-teman semua, mungkin kita di sini santai aja ya teman-teman. Dan jadi nama saya Aan. Sebelum berdirinya channel Rahayu Zakat, jadi YouTube channel ini dulunya itu channel Metamor Project, yaitu pembahasannya mengenai hal-hal yang mungkin informatif dan reaksi, berbau dark joke. Terus mulai di 1 tahun berikutnya, karena channel tersebut berhenti aktif ya, sudah nggak aktif lagi, jadi vakum gitu ya. vakum. Jadi akhirnya saya mencoba untuk ganti konten, dan konten ini mungkin agak sedikit mungkin umum juga. Di channel-channel YouTube lain mungkin juga sudah banyak yang ngebahas hal-hal yang kayak gini. Tapi dari saya pribadi, sebelum membangun atau mengkonsep channel Rahayu Zakat ini, itu berdasarkan apa yang pernah aku alami. Jadi apa yang pernah saya alami, saya mencoba berbagi ke teman-teman semua. Jadi dulu sempat di awal saya masuk SMP, jadi pas iku aku isih les ning Pangukan. Ya itu secara pribadi Mas An. Pribadi, pas isih mlebu ning SMP. Nah, itu kan aku ijek les ning Pangukan ngono. Pulang itu setiap jam 8 sampai jam 9 malam itu pasti aku lewat daerah Pangukan. Jembatan Pangukan itu kan ada makam, terus ada, kalau sekarang itu dibuat taman dulunya itu Bukit Cinta. Itu sekitar tahun berapa ya mas kira-kira? Itu sekitar tahun 2013. 2013. 2011. Oh 2011. 2013 aku semua SMA, SMK. Nah,
pas mulai iku aku bareng koncoku lewat sing Kucing. Nah iku kan daerah kono kan ono 2 makam toh, sing sitoke makam daerah sing lor sing sawah-sawah, sitoke meneh nggih tanjakan kae nggih cerak apa jenengane iki saurunge mlebu perkampungan kan ono iku makam neh ning lor dalan iku. Nah waktu apa pulang lewat situ itu ada satu kejadian yang saya alami itu tiba-tiba jalan itu dialihkan, jadi pandangan saya tuh tiba-tiba gelap dengan sendirinya. Dulu jalannya saya rusak, ya kan bekas longsor atau apa kayak gitu kan. Jadi pas mau pulang itu tahu-tahu kowe ngerti motor Vega ku mbien kan. Motor Vega ku itu sampai remuk jatuh di untungnya alhamdulillahnya itu nggak sampai masuk ke jurang teman-teman. Oh iya, untuk sekedar memberitahu, Pangukan itu salah satu daerah yang berada di Sleman, Yogyakarta ya Mas? Daerah Pemda. Untuk teman-teman yang, untuk viewer kita Rahyani Jagat mungkin yang di luar, ada juga yang di luar daerah istimewa Yogyakarta, mungkin ya sudah mengingatkan, yang menginfokan. Ya. Jadi mungkin gini ya Mas, untuk mengapa beralih ke channel yang atau konten yang berbau horor, mungkin itu termasuk Mas An pribadi juga pernah merasakan dan mungkin tertarik dengan hal yang seperti itu gitu ya Mas? Iya. Oh iya. Dan mulai saat itu kan apa itu namanya, keinginan tahuan saya terkait hal-hal seperti itu, terkait hal-hal mistis itu kan kayak udah jadi hal biasa gitu loh. Jadi kayak udah nggak ada rasa takut lagi, atau mungkin ya rasa takut itu manusiawi, tapi untuk nekat atau punya hal apa ya, ibaratnya itu penasaran tentang hal-hal mistis kayak gitu, jadi apa ya, ibaratnya jadi motivasi buat saya sendiri. Mungkin teman-teman mungkin bisa tahu ya, ini bekas luka, mungkin bisa dikatakan ini bekas luka waktu saya jatuh di Pangukan itu. Nah karena kondisinya dulu kan emang apa ya, gelap, terus juga mungkin banyak apa ya, begal apa ini klitih itu. Iya, di Jogja dulu terkenalnya klitih gitu ya. Kayak tempat-tempat kumpul kayak gondes-gondes atau apa ya, ini zaman 2011 atau 2012 ya, zaman dulu itu ya. Zaman dulu ini terkenal gondes-gondes di Jogja itu keras dulu. Preman-preman suka kumpulnya mesti daerah-daerah tempat yang sepi. Nah pas aku itu nekatnya pulang dari les itu lewatnya ke tempat sepi. Nah mungkin kan karena mitos-mitosnya dulu itu, karena tempat itu sering dijadikan pesugihan, mungkin saya jadi korbannya gitu, salah satu korban jadi dari pesugihan tersebut kayak gitu kan. Ya karena jujur kita pribadi dari tim itu juga termasuk orang awam juga nggak, istilahnya nggak kita polosan lah, nggak ada yang atau istilahnya nggak kelihatan melindungi kita atau apa, itu kita jujur nggak tahu ya Mas. Nggak ngerti, nggak tahu juga. Atau melihat yang kayak gitu juga kita masih kurang sensitif juga sebenarnya. Berarti ya juga dari situ kenapa terus apa ya, berarti itu masuk ke SMA terus sampai hari ini. Mungkin ini channel baru ya, baru kesampaian sekarang itu ngebuat channel horor itu. Contohnya kayak eksplorasi tempat-tempat mistis yang dulunya punya cerita kelam atau cerita yang sedikit berbau mistis gitu ya. Mistis kayak gitu. Terus apa? Kayak wes biasa lah ya tempat-tempat kayak gitu. Nah apa ya, berarti dolan eksplorasi sudah
sudah terbiasa. Ya jujur awalnya kita juga sedikit takut ya mas. Takut itu ya itu tadi, Iya, takut itu cuman manusiawi. masuk itu udah merinding, udah mau Hoe gimana gitu ya, modal nekat aja lah intinya. itu modal nekat, terus juga sama kita itu bukannya nggak percaya sama hal mistis Ya ataupun itu mesti ada sih mas, di manapun itu mesti ada yang nggak kelihatan, itu mesti ada. berarti ya juga kita mempercayai hal Iya, gaib. hal gaib Tempat ada itu pasti. pasti di apa ya, di ada penghuninya. Mesti ada. Setiap tempat itu pasti ada penghuni. Yang terpenting niat kita itu jangan berniat buruk, dan pastikan berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan apapun itu. Nah itu Ya. waktu awal itu kan ada yang gawe video neng di sekolahannya. Itu paling ada awal gitu. Awal itu kita di mana ya, lupa ya. Pokoknya yang paling berkesan tuh di SMP atau itu sih sekolah 45 itu ya mas. Itu yang paling berkesan. Dan juga yang paling merinding lah menurut saya pribadi selama explore. Iya. Selama Rahayu Ning Jagat ini sih mas. Awal ya itu memang kayak video-video awal itu sih gagal explore itu. Iya, gagal explore. Itu beneran teman-teman itu nggak direkayasa. Itu beneran apa ya? Berarti itu nggak ada tim, maksudnya tim itu memang masih awal gitu. Iya. Itu kita hanya kita berdua Dan juga alatnya juga seadanya waktu itu ya mas. seadanya. Tanpa settingan juga. Nggak ada settingan sama sekali, dan ya Dan kebetulannya juga itu sekolahnya dekat rumah kita juga sih mas, kebetulan. Jadi kita menyempatkan untuk explore yang pertama-tama itu di daerah situ gitu. Yang dekat dulu. Dan waktu masuk itu jujur pertama udah ngerasain berat sih, badan seluruh badan itu udah berat. Dan malah di pertengahan ekspor kita juga menemukan sajen tuh ya mas. Iya. Nah itu jadi pengalaman apa sing berkesan, pengalaman awal. Makanya kayak suwe-suwe iki dadi kayak Kulino. biasa dadi kulino dhewe. Dadi kayak ibaratnya iki arep golek nggon-nggon sing liyane iki ya wis kayak wah iki nggone kok ngene iki, nggone kok ngene iki. Kayak gak ana bedane. Terus kan sewaktu awal kita gagal explore itu memang bener-bener sampai rumah pun apa ya masih kerasa ke bawah kayak gitu kan, karena emang entah itu energi atau cuman suges kita aja ya, tapi emang masih merindingnya sampai rumah itu masih kerasa gitu. Kan di akhir video kan kita sempat klarifikasi juga tentang itu sempat gagal explore-nya itu. Berarti sempat gagal. Nah itu mungkin beberapa tempat emang dikasih janji mungkin ya ada tujuannya tertentu, mungkin pemiliknya itu punya apa ya, entah itu punya pemiliknya maksud, atau orang lain sih mas kalau itu. Itu nggak ngerti juga. Iya, udah lama. ada orangnya juga sih intinya, maksudnya yang melakukan suatu hal di situ gitu. Kita nggak tahu itu untuk apa juga. Nah itu mungkin jadi momen berkesan kita. Terus lanjut yang apa itu namanya, explore yang kedua itu malahan setelah kita gagal itu kan kita langsung lanjut di tempat lain tuh. Tempat lain itu di daerah mana itu mas? Kaliurang atau yang di mana? Iku nek sing apa itu namanya sing selanjutnya itu kan bukan sama aku, orang karo aku. Oh yang di bekas ini rumah makan itu. Rumah makan itu kayaknya nggak ke-upload sih, kalau yang di yang di-upload tuh yang di bekas rumah makan. Tepel kertas itu. Tapi udah rata sih bangunannya itu. Itu juga kalau di situ udah nggak ngerasain merinding, nggak menakutkan juga sih di situ. Secara saya pribadi. Terus selanjutnya itu langsung ke daerah Pakem, rumah Pink. Oh iya, rumah Pink itu. Jalan Kalurang ya itu, Sleman. Nah, itu sebelumnya
enggak tak survei dulu, maksudnya ya survei tapi Cuman melihat di pinggir. di luar itu gitu. Jadi kita memang spontanitas saja masuk, karena pintunya memang kondisinya dikunci dan kondisi bangunan di sana kan memang udah lama nggak dihuni, jadi Tumbuhannya udah tinggi-tinggi. udah tinggi-tinggi. Nah yang tak heranin itu yang itu listriknya masih ada. Oh, listriknya masih ada tapi itu kan pakai token. Nah, itu Pakai token. masih nol tapi listriknya nyala itu. Listriknya masih nyala. Dan kebetulan pintu belakang kebuka sih Mas. Pintu belakang Untungnya untuk kita bisa masuk di sana, itu pintu belakangnya bisa untuk masuk juga. Dan yang agak ngeri juga itu bagian mungkin lantai 1. Malah di lantai satunya ya Mas. Lantai 1 apa? Ternit jebol itu. Yang ternit jebol itu ya ngeri tenan. Nanti setelah gagal explore itu langsung saya explore yang kedua kalinya di tempat itu. Mungkin maklum ya, manusia tuh punya rasa takut, jadi awal itu mungkin kalau orang pintar pasti tahu itu ada penghuninya, tapi kalau orang awam itu pasti ngerasainnya takut atau merinding gitu sih, merinding juga. Nah itu saya di tempat yang kedua di daerah Pakem, daerah Kaliurang, Jalan Kaliurang. Terus yang kedua itu alhamdulillah dapetnya itu ya Pak, nanti itu asrama. Oh iya, asrama yang untuk sekolah pastur, pendidikan pastur itu emang ya kita dapat narasumber walaupun kita nggak rekam. Ya kita waktu itu lupa untuk merekam juga perbincangan dengan narasumber, tapi kita sudah izin lah intinya, sudah izin di lokasi itu, tapi ternyata lokasinya medannya sangat sulit untuk dilalui. Jadi kita dapat narasumber itu penjaga villa. Ya di dekatnya lokasi itu. Dekat lokasi. Katanya sih di situ sudah nggak dihuni selama 20 tahun lebih. Lebih itu. Udah lama juga. Udah lama, sehingga dulu yang depan itu kan udah kolam buat pembaptisan. Ya. Kalau di agama itu sih Nasrani, itu kan kolamnya aja udah nggak kelihatan, karena udah ditumbuhi. Ya udah pohon, ada tanaman liarnya juga udah tinggi-tinggi juga, kita nggak bisa lewat di situ juga. Nah malahan awal video mungkin nggak sempat ketangkap audio di kamera juga Mas. Di kamera nggak ketangkap juga. Itu di situ benar-benar jujur teman-teman semua, kita mendengarkan terdengar suara ketawa, perempuan ketawa. Entah ya tapi kalau untuk suara perempuan, maksudnya manusia sih, itu jamnya udah malam loh Mas. Itu aku juga nggak yakin kalau itu wanita, maksudnya orang manusia itu, saya nggak yakin kalau jam segitu masih ada orang ketawa. Nggak mungkin itu. Soalnya keras juga suaranya, kita sendiri sama-sama dengar suara itu gitu. Iya. Semua kayak gitu. Kalau kedengar kerekam di audio pun itu mah jadi berarti mungkin bisa jadi tambah view-nya. Karena kita bisa ngebuktikan kalau di situ tuh bener-bener nggak ada settingan, dan kita bisa membuktikan dan penghuni di sana juga bisa ibaratnya tahu atau merasakan lah kalau di situ itu emang ada pembuktian aura. Ya di samping kita explore, kita juga salah satunya juga pembuktian lah, kita ingin merasakan dan mungkin bisa memberikan experience atau pengalaman buat penonton juga gitu. Dan kebanyakan di video kita cuma explore berdua ya Mas. Kebanyakan di video kita cuma explore berdua gitu. Kadang juga kalau ada teman yang mau ikut kita biasanya ajak. Iya. Nah setelah itu iki sing rada ngeri-ngeri iku ning villa Kaliurang. Ya itu habis itu kita ke villa itu. Malam itu benar-benar kita dapat dapat pembuktian bahwasanya di sana itu memang masih ada penghuninya gitu. Masih ada
sosok makhluk yang menghuni di lokasi tersebut. Salah satu pembuktian yang benar-benar kita rasakan, benar-benar ya mungkin nggak kerekam video tapi di situ benar-benar Ya terekam. kalau kita ada kayaknya gangguan gitu lah Mas. Gangguan lah gitu. Di tripod kita itu sempat kayak hampir jatuh karena kaki tripod itu turun sendiri dengan sendirinya. Padahal itu udah kencang. Iya. Tak. Tapi kalau di villa itu sebenarnya di channel lain juga udah banyak yang explore juga. Dan channel-channel explore yang udah terkenal juga udah pernah di sana, dan villa itu cukup terkenal juga ya. Di Yogyakarta itu cukup terkenal karena tempatnya di daerah wisata juga. Tapi juga villanya udah lama dari zaman Belanda ya itu. Masih ya. Dipakai itu. Dan itu terkenal angker juga. Iya. Terkenal angker. Yang kita di situ memang pas ada kesempatan aja kita main-main ke sana, terus explore ke sana. Gimana sih keadaan di sana baru-baru ini itu kan, bukan kalau emang channel-channel lama kan mereka mengambil videonya itu memang udah dipersiapkan sebelumnya ya. Dengan apa ya istilahnya peralatan yang cukup dan persiapan yang cukup matang. Kalau kita kan masih channel awal juga kan, seadanya. Iya, mungkin ya baru kita sih yang dikasih ibaratnya dikasih bonus gangguan sama penghuni sana. Dan malah itu senternya udah redup, baterainya habis. Udah mulai habis itu untuk lightingnya itu benar-benar nggak kita persiapkan karena kita masih pakai center, pakai center untuk lighting. Kita belum ada lighting sendiri, cahayaan yang cukup lah ini. Suatu saat kalau misal channel ini berkembang, kita bisa lengkapi. Jadi mohon dukungannya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe gitu. Nah, setelah mungkin beberapa bulan kita update video tentang eksplorasi, mungkin alhamdulillah dapat view yang lumayan nambah, walaupun masih sedikit di bawah 1000, tapi alhamdulillah kita dapat view dan tambahan jam. Terus karena bulan setelahnya itu bulan Ramadan, jadi kita belum sempat explore lagi dan sempat vakum juga selama berapa bulan? 2 bulan. Karena kita ada pekerjaan juga, diganggu oleh jam kerja kita juga, kesibukan masing-masing yang mungkin untuk ngurus channel itu agak sedikit terganggu. Ya masih kurang waktunya untuk menyempatkannya. Tuh. Nah, waktu mau ngemulai channel lagi itu mungkin ada sedikit program baru, yaitu program ngobrol santai lah gitu ya, santai podcast. Nanti ada narasumber juga yang bisa berbagi kisahnya dengan kita. Dan juga kisah-kisahnya itu mungkin tidak seperti biasanya Mas ya. Yang diceritakan narasumber itu biasanya kalau di channel Rahayu Jakarta itu tentang yang pengalaman narasumber mengenai hal yang sedikit horor atau berbau mistis gitu. Nanti kita bisa berbagi kisah dengan sharing teman-teman juga. Nah, waktu mau ngebangun channel ini lagi setelah vakum itu kan neng Kebumen. Pagi-pagi itu saya mau ke Kebumen gitu sama cewekku. Nah, pas waktu berangkat itu mungkin salah satu pengalaman pribadiku yaitu jadi korban tumbal. Jangan sampai teman-teman semua itu ngikutin cara ini, ataupun ketika ada sesuatu yang sama terjadi yang aku ceritakan ini nanti itu terjadi ke teman-teman semua, yaitu nemu duit yang tengah jalan. Itu di daerah mana Mas? Itu posisi kejadiannya gini.
Iku pagi-pagi aku mau ke Kebumen berangkat sama cewekku. Itu pas nyampe di apa di perempatan Bethesda Galleria, Iya, iya. Jogja, daerah kota. Masih di Jogja ya itu. Daerah Jogja itu jalan Jalan Urip Sumoharjo. Nah itu setelah kan itu arahnya ke barat, Ya dari apa itu namanya, ya dari jalan itu dari Bangjoku aku ke arah barat, ke arah ke hotel. Nah itu pas lampu udah hijau kan, aku jalan, tiba-tiba ada orang lempar uang. lempar sengaja gitu atau Sengaja. jatuh? Sengaja ada orang lempar duit atau uang itu sengaja pas waktu udah jalan, pas keadaannya rame. Iya. Motor di depan itu, di depanku tuh ada driver Grab, terus depannya lagi ada motor yang jatuhin uang. Orang itu. Itu uangnya itu kayak sekitar 12.000 atau berapa, pokoknya ada 10.000 sama 2.000-an kayak gitu. Nah itu dari jalan tuh kelihatan, dan posisinya itu grabnya itu juga sempat lihat itu, grabnya itu sempat ngeliat dan mau ibaratnya niatnya mungut uang itu, karena aku nggak punya niatan buat mungut uang itu yang di belakang. Nah driver grabnya itu setelah nginjek uang itu kan dia tahu. Tiba-tiba dia nggak nengok ke belakang atau apa, dia langsung belok, minggir, menepi ke pinggir jalan gitu. langsung ngerem dadak, dan akhirnya yang belakang itu aku itu tanpa sengaja itu langsung nubruk dari belakang. Jadi kayak ceritanya itu grabnya itu minggir tapi pas itu di belakangnya itu kan itu juga minggirnya mendadak gitu. Mendadak. Nah itu kan langsung kesenggol gitu. Nah yang jatuh aku, makanya kayak spionnya ucul. Spionnya ucul sitok, dan mungkin agak sedikit sender setangnya. Terus iku mantap gitu ya. Tapi uangnya tadi gimana? Nah yang jatuh kan aku. Terus grepe nggak mau tanggung jawab, langsung tahu bablas saja. Bablas saya ke arah Tugu Jogja. Nah saksi mata itu ngelihat emang, tukang becak itu saksi matanya ngelihat emang ada orang yang sengaja jatuhin uang di situ di tengah jalan. Berarti itu sempat ngobrol sama salah satu tukang becak di situ juga ya, Mas? Yang tukang becak itu nggak bantuin aku buat minggirin motor itu sama warga sekitar. Berarti itu jatuhnya di tengah itu. Jatuhnya di tengah, dan warga lain juga ditanya itu emang dia ngelihat ada uang sengaja dijatuhin. Tapi waktu setelah aku udah jatuh, udah mulai cewekku juga udah udah jatuh lecet, yang lain pada ngebantuin, ditanyain ada yang ngomong, tukang becak itu tadi aku juga wero duitnya ning kono kayak itu, neng saiki mbuh duitnya ra ono. Duitnya nggak ada. Duitnya hilang. Tahu hilang. Warga sekitar tuh udah tahu kalau itu namanya, ada orang yang sengaja ngejatuhin uang kayak gitu kan. Pas mau ada yang ngambil, pas ada mau yang mungut, itu dicari-cari uangnya nggak ada. Iya, itu kalau kayak gitu juga agak istilahnya gimana ya, Mas? Nggak biasa lah kalau kayak gitu. Ya itu makanya ini juga bekas jatuhnya juga ada. Yang mungkin teman-teman juga pernah atau mengalami peristiwa yang sejenisnya, mungkin berbeda cerita tapi ya mungkin pengalaman orang berbeda juga sih. Intinya setiap ada uang atau apapun itu yang kiranya itu kayak nggak wajar, jangan diambil. Ya karena itu juga bukan hak milik kita juga sih, Mas. Bukan hak milik kita. Itu yang sing mungkin agak jadi peringatan juga buat kita semua.
yang pasti harus selalu berhati-hati itu. Yang oh iya, mengenai hal pesugihan atau apa ya namanya ya, semacam hal yang kayak gitu, kita sebenarnya juga tadi sempat eksplor juga ya Mas di tempat yang pernah dijadikan sebagai pesugihan. Nah, ya. mungkin setelah ini episode iya. ini, setelah episode ini kita akan review Atau mungkin menceritakan karena kita juga sempat eksplor di tempat itu juga. Sempat eksplor tempat itu langsung, dan menurut cerita warga sekitar itu padahal itu salah satu sekolah tapi sempat dijadikan sebagai tempat pesugihan oleh oknum lah intinya, oknum yang nggak bertanggung jawab. ya. Nah, mungkin setelah ini ya Mas, episode ini ya, jangan lupa untuk tetap stay tune, subscribe jangan lupa, terus aktifkan tombol loncengnya biar kalau ada info atau updatean video tentang ini tadi, tentang lanjutannya, teman-teman bisa mendapatkan updatean tersebut gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terus dukung channel kita dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga komennya. Dan jangan lupa share jika kalian suka dengan video kita. Oke, saya pribadi Fakih Diva Yudin dan Mas Aan pamit. Sugeng Rahayu. Ya, Sugeng Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dupa. Mungkin suara hewan. Aduh, astagfirullahaladzim.